Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Rizkiana. Iya Pak. Ya, sekali lagi ya. Iya Pak. Berapa orang yang sudah hadir? 5 Pak. 5. Berapa orang harusnya? Harusnya 6, tapi yang satu lagi nggak ada kabar Pak. Oh gitu. Jadi kita lanjut Ini aja. belum pada terlihat? Tulisannya ada? On cam anak-anak. Oh ya. Oh iya. Boleh keluar dari persembunyian. Ada Mutiara, ada Najwa, ada Danu, ada Haki. Tema apa hari ini, Rizky? Kita mau bicara tentang toxic relationship, Pak. Oh gitu. In relationship. Oke. Sudah akan dimulai belum ini? Ya, saya baru mau share screen-nya. Oh iya. Udah, saya buka sedikit ya. Ya. Ya, Rizkiana ya. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saya dosen di UNJ yang membimbing Anissa, ya Kak Anissa untuk kegiatan PKM. Izin boleh membuka ya. Saya izin dulu sama kalian. Kalau nggak diizinkan saya keluar lagi nih. Kalau bicara boleh unmute. Kalau ini boleh. Kalau menyimak boleh di mute lagi. Jadi senang sekali saya bisa ketemu kalian. Biasanya kita kan masuk kelas ya. Kali ini kelasnya kelas virtual. Jadinya di rumah masing-masing. Ini kalian di rumah masing-masing atau di tempat lain ini? Di rumah masing-masing, Najwa? Oh, di rumah masing-masing. Najwa di mana nih? Kayak di kafe, Najwa? Saya di rumah, Bapak. Oh, di rumah. Saya pikir di kafe lagi nongkrong. Ada Salwa ya, Salwa di rumah ini. Ada Mutiara, ada Haki. Oke. Gimana kondisi kalian baik-baik ya selama PSBB ini? Sehat-sehat kah? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Lebih senang online belajarnya atau lebih senang offline ke sekolah atau di rumah aja nih? Di sekolah, Bapak. Oh, di sekolah. Di sekolah. Lebih senang ke sekolah. Kenapa lebih senang ke sekolah ya? Lebih masuk pelajaran. Dipahami pelajarannya. Oke. Jadi kalau ketemu guru lebih cepat paham. Bukannya enak di rumah, jadi nggak usah macet-macetan, nggak usah pergi-pergi, nggak usah kepanasan. Tapi ada materi yang nggak bisa dicangkup buat dipelajarin sendiri, harus ditanya gurunya, atau bahkan secara materi dikasih PowerPoint aja kitanya kurang ngerti. Oh, oke. Jadi kalaupun di online ini nggak bisa interaktif ya. Misalkan kalian bingung nih, masih mau nanya itu susah ya? Susah ya. Jadi nggak bisa minta tolong ibu atau ayah untuk jelasin materi gitu? Mungkin kadang beberapa dari orang tua yang lain punya kesibukan kayak si ayahnya mungkin ada yang berangkat kerja atau sebagai macamnya, atau si ibu juga ada yang karyawan atau sibuk ngurusin yang lainnya. Kan kadang setiap orang tua beda-beda. Jadi mereka sibuk juga ya, agak susah meluangkan waktu ya. Kapan kita mau masuk kelas nih kalau gitu, supaya belajarnya lebih enak? Kalau udah nggak corona, Pak. Cepatnya ya, semoga ya. Amin. Iya, ini saya kehilangan keceriaan. Biasanya kalau anak-anak masuk sekolah gembira, riang gembirin. Kalau di rumah diam gitu ya. Gak ada teman gitu. Tapi untuk perempuan kan enak nih. Jadi nggak usah pakai make up, nggak usah beli skincare lagi. Kan nggak kena sinar matahari. Ya salah ya.
mutiara yang tersiput. Kalau cowok kayak Danu sih nggak usah beli skincare, udah care duluan ya. Yang penting self care lah. Oke, terima kasih untuk hadir. Mudah-mudahan kalian tetap sehat semua. COVID-nya cepat berlalu lah, supaya hidup kita normal lagi. Ini memang kita abnormal semua ini. Tadi tanya Bu Utami, yang ketika online itu yang stres nggak cuma mahasiswanya, gurunya juga makin stres. Benar, orang Pak. tua juga gitu ya semuanya. Jadi ini tugasnya kakak-kakak dari BK UNJ ini untuk membantu kalian memiliki kehidupan yang tetap baik ya. Walaupun kakaknya juga sama juga sih mengalami situasi kayak gitu. Cuma ya harus lebih berhasil mengatasi kesulitan ya. Ya Pak. gitu ya, Anissa Rizkiana. Ya, Pak. Baik, itu pengantar saja. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini memberikan manfaat ya. Dan hari ini kalian bagi rapat ya? Iya, Pak. Iya, benar, Pak, jadwalnya. Jadwalnya. Enak nih, belajar yang enggak rapatnya dapat. Ya udah, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Apa yang diperoleh dalam angka juga mewakili kemampuan kalian. Oke, terima kasih perhatiannya. Silakan Rizkiana untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya Pak, Pak Dede. Yap, silakan. Sebelumnya kita foto dulu Pak. Oh iya. Ini di-record nggak? Iya, udah di-record Pak. Oh, ada di-record. Boleh foto, silakan. 1, 2, 3. Oh, harus pakai ginian ya? Nggak apa-apa, Pak. Coba, Pak. Biar bergaya, Pak. Yang serius dulu dong, kan saya harus Iya. kelihatan agak serius dulu. Ayo, Pak. Baru yang kedua ada gayanya. Ayo, Pak. Haki keluar dong, Haki. Iya, Ah, Haki, agak mana Haki? tersembunyi nih. Nah, gitu. Haki udah mandi belum sih, Haki? Udah, Pak. Oh, udah. Oke. Ayo, Pak. Udah dipoto lagi. 1. Foto yang keren ya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Sudah. Nah, ada senyumnya tuh. Kayak sawah tadi senyum. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Ini Pak. Ini karena ada beberapa kegiatan dalam satu waktu. Nanti kadang-kadang saya switching ke room yang lain ya, supaya Iya, Pak. tetap bisa memonitor semua. Iya, Oke, silakan siap, Pak. dilanjutkan. Ya. Ya, Anissa. terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Bu Tami. Ya, sama-sama. Oke, kita mulai ya. Share screen dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Alhamdulillah. Udah muncul, udah. Kelihatan, Bu. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Rizkiana Mustaqim. Kalian bisa panggil saya seperti biasa Ibu Sky. Saya ingin kalian perkenalkan diri kalian lagi satu persatu, boleh? Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Dari Najwa dulu. Bisa kenalin dirinya? Secara lengkap atau nama sama panggilan doang? Iya, nama lengkap sama panggilan aja. Nama saya Najwa Dwi Hasanah, saya dipanggilnya Jua. Jua. Nah, Danu. Dari Danu. Kedengeran nggak Danu suara saya? Danu? Ya. Bisa perkenalkan dirinya, nama sama nama panggilan? Nama saya Maulana Danu.
Bisa dipanggil Maulana atau enggak Danu? Oh, Maulana atau enggak Danu. Oke, saya panggilnya Danu ya. Dari Najwa, bisa perkenalkan dirinya? Nama saya Najwa Salsabila, dipanggil Najwa. Najwa. Oke. Haki, bisa perkenalkan dirinya? Nama saya Muhammad Rafi Bayhaki, dipanggilnya Haki. Terakhir, Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Juniasari, panggilannya Tiara. Oh, Tiara. Oke. Hari ini kan kita akan melakukan bimbingan kelompok. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan apa, kelompok apa? Saya taunya sebuah bimbingan, tapi saya takut salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok di sini kita belajar semua. Menurut saya, bimbingan adalah sebuah atau sesuatu kegiatan untuk menuntun sesuatu. Kayak istilahnya mengajarkan sesuatu untuk bisa memulai sesuatu yang baru bersama-sama. Jadi dibimbing, diiringi, diajari. Nah, apa yang Jua bilang tuh benar. Kita membimbing secara berkelompok karena ini kan kita makanya melakukannya secara berkelompok ya. Nah, sebentar saya lupa. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya nih materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan pada kalian tujuan kita, kenapa sih kita ngomongin toxic relationship, karena melihat banyak banget saat-saat ini anak-anak muda nih, saya juga, kalian juga, kita semua nih remaja, menjalani hubungan yang sebenarnya itu toksik, tapi kita nggak mau mengakui itu, dan justru terus-menerus apa ya kesannya? Terus-menerus bertahan sama hubungan yang seperti itu. Padahal hal itu tuh nggak baik banget buat diri kita dan harusnya sih kita tinggalin. Jadi saya sih berharapnya dengan bimbingan kali ini kalian bisa tanya ke diri kalian lagi gitu, hubungan yang kalian jalanin sama orang lain sekarang tuh baik-baik aja, sehat, atau ternyata malah toksik seperti itu. Nah, karena ini bimbingan kelompok ya, dan saya mau apa yang kita omongin di sini nih nggak keluar dari grup kita, maksudnya di Zoom ataupun nanti di grup kita nih, kita aja gitu yang ngomongin, maksudnya kita yang tahu, paham kan? Jangan sampai keluar ke kelas 10 OTKP siswa lainnya. Ya. Oke. Nah, udah gitu juga, karena posisi saya di sini sebagai ketua atau pemimpin kelompok, sedangkan kalian sebagai anggota kelompok, di mana nanti saya minta respon kalian atas materi yang akan saya berikan ya. Suara saya kedengeran, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oke. Nah, kira-kira harapan-harapan kalian ngikutin bimbingan kelompok tentang toxic relationship ini apa sih? Satu persatu. Dari Jua dulu. Harapannya jadi lebih banyak tahu, jadi lebih bisa membedakan, dan jadi bisa lebih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Kalau Najwa?
Harapannya bisa lebih mengerti, bisa lebih paham gitu Bu tentang toxic relationship. Oke. Kalau Maulana, Danu? Mantap. Internet saya jelek. Enggak apa-apa. Dia juga takut jelek ini. Kalau Danu harapannya apa? Ya, gimana ya? Biar lebih tahu aja sih, biar nggak terjebak di toxic relationship juga gitu loh. Oke. Kalau Tiara, Mutiara. Biar saya dapat wawasan yang lebih luas lagi, Bu. Oke. Kalau Haki? Ya, supaya bisa lebih mengenal, mempelajari, dan memahami tentang toxic relationship. Nah, oke. Kalau begitu, kita mulai ke intinya aja kali ya. Kita mulai materinya. Semoga harapan-harapan kalian tentang bimbingan kelompok ini ya terjadi lah ya. Maksudnya harapannya terkabul gitu. Berubah nggak layarnya? Berubah. Nah, menurut kalian kira-kira lagu apa aja sih yang menceritakan tentang toxic relationship yang kalian tahu? Lagu. Ya. Ada loh. 5SOS, Youngblood. Ya itu juga. Ada satu lagi tuh yang terkenal sih sama toxic relationship. Lagunya Justin. Ada yang tahu? Lagunya Taeyang Big Bang. Apa judulnya? Yang Eyes No Sleep. Yap. Itu juga salah satunya. Terus kalau misalnya kalian ada yang tahu, itu lagunya Justin yang Love Yourself. Itu juga menceritakan tentang toxic relationship. Sama lagu Indonesia juga ada, banyak sih sebenarnya. Tentang toxic relationship. Kayak Lati itu kan juga masuknya ke toxic relationship ya. Banyaknya lagu-lagu yang cerita. Sherina, Simfoni Hitam. Nah, ya itu juga benar. Banyak banget lagu-lagu tentang toxic relationship yang sekarang kayak apa ya, kayak booming gitu. Itu tandanya banyak orang yang makin aware sama toxic relationship. Betul tidak? Betul. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Berubah nggak? Berubah. Nah, dari yang kalian lihat, ini penjelasan tentang toxic relationship, yaitu hubungan yang merujuk pada perilaku mitra. Mitra di sini partner ya. Partner di sini bisa orang lain. Intinya, emang si toxic ini lebih kayak ke tentang pacaran, cuman ini bisa ke lainnya juga, kayak temen, orang tua, kayak gitu. Pokoknya hubungan yang merusak atau membahayakan partner kita, maupun diri kita secara fisik maupun mental. Bisa lewat kekerasan atau secara verbal lah ya, perkataan-perkataan gitu. Nah, oke. Nah, dari berubah nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dari tanda-tanda hubungan toksik ini, coba deh kalian lihat. Satu persatu kalian lihat. Dari atas sampai bawah. Kira-kira menurut kalian mana tanda-tanda hubungan toksik ini yang pernah kalian alami? Satu persatu. Semua. Siapa tuh yang ngomong tadi? 2 ya? Siapa tuh yang ngomong? Juga ada kebiasaan disakitin. Yang lain?
Yang ketiga, Ibu. Yang mana? 3. Iya. Merasa galau, gelisah, dan bingung, penilaian sendiri, nyamuk. Terhadap situasi terutama 6. ketika gaslight. Oke. Danu yang mana, Danu? 6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selalu disalahkan, dikritik, dan direndahkan. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Najwa. Yang 6 sama 7. 6 sama 7. Oke. Haki. Nomor 2, Bu. 2. Tidak menjadi diri sendiri dan berusaha untuk selalu menyenangkan pasangan. Kira-kira tanda-tanda hubungan toksik ini kalian alamin dengan pacar kalian kah, orang tua kalian, atau teman kalian, atau semuanya? Semuanya. Oke, juga semuanya. Kalau yang lain? Haki, Mutiara? Dan orang tua saya. Dari orang tua. Haki? Teman, Bu. Teman. Siapa lagi yang belum? Oh, Najwa sama Danu? Saya teman dan orang tua. Apa? Danu. Mengalami hubungan toksik ini bersama teman kah, orang tua, atau pacar? Teman, oke. Kita akan bahas satu persatu ya, merasa tidak nyaman, cemas, atau takut saat bersama pasangan atau teman. Nah, dari sini aja, kayak kita bisa lihat nggak sih, kalau kita tuh nggak nyaman sama mereka. Dan gak nyamannya tuh mungkin ada beberapa yang karena alasan, tapi ada beberapa juga yang kayak nggak ada alasan, intinya kayak udah nggak nyaman aja gitu. Nah, kalau kalian merasa nggak nyaman, ya atau takut atau cemas itu udah toxic sih. Seharusnya kayak udah diberhentiin itu, berhenti gitu, nggak berhubungan sama orang itu. Terus yang kedua itu tidak menjadi diri sendiri dan berusaha selalu menyenangkan pasangan. Saat kita berhubungan sama orang dan itu ngebuat kita nggak jadi diri kita sendiri kan, kayaknya sedih banget gitu kan. Merasa rendah gitu kan. Kayak kita yang selalu berusaha buat menyenangkan, tapi dari pihak lainnya dia nggak berusaha menyenangkan kita, itu juga termasuk toksik. Terus sama tuh tadi yang milih nomor 3 juga, rasa galau, gelisah, bingung, penilaian sendiri, situasi terutama pasangan atau orang lain melakukan gaslighting itu juga toksik. Kehilangan hubungan yang bermakna dengan teman atau sahabat itu juga toksik. Merasa dimanfaatkan secara sepihak. Hubungan kan emang, hubungan antar satu sama orang lain kan emang inian ya, hubungan mutualis. Kalian paham kan mutualis? Maksudnya saling menguntungkan kalau kalian berteman. Tapi kalau misalnya kalian malah dimanfaatkan secara sepihak itu udah jauhkan teman kalian. Terus juga selalu benar. Terus juga selalu disalahkan, dikritik, dan direndahkan. Itu udah toksik banget. Sakit banget. Sulit mengambil keputusan yang baik untuk diri sendiri. Merasa dikontrol dan diawasi setiap tindakannya. Itu juga toksik. Nah, untuk yang terakhir tuh merasa dikontrol atau diawasi itu lebih kayak apa tuh? Stalker, penguntit. Kayak gitu. Iya, stalker. Overprotective. Iya benar, overprotective juga benar. Itu udah toxic. Adik-adik. Gimana ya manggil? Saya manggil kalian adik-adik, teman-teman, atau anak-anak? Teman-teman ya. Kawan-kawan, Ibu. Kawan-kawan.
ini tuh tanda-tanda toksik kawan-kawan. Jadi kalian harus apa ya, kayak aware ke diri kalian gitu loh. Nih tanda-tanda toksik kayak gini, kalian harus ngelakuin apa ke depannya, kalian juga harus tahu kayak gitu. Nah, kita pindah ke slide selanjutnya ya. Salah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Mana? Dampaknya. Dampak. Belum. Kelihatan semuanya? Danu kelihatan nggak, Danu? Masih slide yang tadi. Masih slide yang tadi. Di saya inian ya. Apa namanya? Sinyal saya juga jelek di sini. Sama, jadi langsung dulu. Nah, saya jelasin aja secara apa ya, verbal aja gitu ya ke kalian tentang apa namanya, dampaknya itu ya, seperti yang kalian tahu lah dampaknya. Pasti jatuhnya ke fisik sama ke mental, iya benar, sama ke psikis gitu kan. Kalau fisik ya yang udah kelihatannya aja, misalnya kayak bekas pukulan, tamparan, kayak gitu kira-kira. Nah, dari kalian sendiri, kira-kira pernah yang ngalamin dampak fisiknya dari toxic relationship ini nggak? Kalau misal kalian nggak mau omongin di sini atau kayak maksudnya nggak mau mengungkapkan, nggak apa-apa kok. Yang dipaksa. Kalau fisik. Dan oh iya, saya baru ingat. Nah, ada yang namanya apa? Saya lupa. Oh, psikosomatis. Kalian tahu nggak psikosomatis itu apa? Psikosomatis itu di mana tubuh kita tuh ngerasa efeknya entah mules, mual, pusing, muntah juga mual gitu. Pokoknya kalau selalu kehilangan nafsu makan? Iya, itu juga termasuk. Itu tuh psikosomatis. Contoh psikosomatis tuh kalau contoh gampangnya aja, kalau misalnya kalian pengen misalnya tampil di depan kelas gitu kan, ngelakuin presentasi kelompok kalian gitu. Nah, itu kalian ada yang ngerasa kayak, duh kebelet pipis nih, aduh pengen kamar mandi nih, aduh perutnya sakit nih, itu itu psikosomatis. Dan itu juga sama yang namanya toxic relationship. Saat kalian mau ketemu orang yang toxic nih, kalian udah tahu mereka toxic, kalian kadang ngerasa kayak deg-degan, takut, cemas, perutnya sakit, mual, pusing, itu juga termasuk psikosomatis. Yang intinya ngebuat tubuh kita tuh ngerasa nggak nyaman. Psikosomatis itu lebih ke alarm tubuh kita gitu loh. Mungkin otak kita bilang kayak, dia tetap pacar saya, dia tetap teman saya, kita tetap berhubungan walaupun dia toksik. Tapi tubuh kalian, fisik kalian tuh tahu kalau mereka itu nggak baik buat kalian. Makanya tubuh kalian itu ngeluarin alarm itu. Sakit perut kah, pusing, dan lain sebagainya gitu. Kira-kira ada yang pernah ngalamin itu? Kehilangan nafsu makan, selalu pusing, merasa lemas, mati rasa. 2 ya? Iya. Kalau Mutiara, pernah nggak ngalamin? Saya nggak pernah, Ibu. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh, alhamdulillah. Jangan sampai ya. Jaga hubungan kita dari orang. Kalau Haki? Ya, Ibu.
Mana nih Syaki? Syaki dengar suara saya nggak? Tes. Dengar, Bu. Kira-kira kamu pernah nggak ngalamin dampak fisik dari hubungan toksik gitu? Belum pernah, Bu. Belum pernah, alhamdulillah. Danu belum. Nggak pernah. Najwa tadi kayaknya Najwa. Udah, Bu. Kayak mual, Tadi terus pusing, deg-degan, deg-degan. kehilangan nafsu makan gitu. Oke. Itu emang dampak fisik yang paling umum ya kalau misalnya kita dalam hubungan toksik itu. Nah, terus ada lagi dampak fisik, dampak psikisnya. Yang tadi Danu bilang mental, lebih mental. Itu benar banget. Kalian, yang tadi saya bilang, kalian tahu lagunya Justin yang Love Yourself kan ya? Lirik pertama lagu, bait pertama lagunya Justin itu salah satu ciri-ciri toxic relationship dampak psikis. Gimana sih lagunya? Gimana ya lagunya? Pokoknya ada Make Me Feel Small. Pokoknya kayak setiap kita berhubungan sama mereka, kita ngerasa lebih kecil gitu. Ngerasa rendah diri mungkin. Ngerasa rendah diri, terus juga ngerasa, apa ya, kayak harga diri kita terluka gitu lah. Pasti karena mereka ngomong hal-hal yang apa sih namanya, hal-hal yang nyakitin hati kita gitu. Kira-kira seperti itu dampak-dampaknya. Kalian juga harus sadar nih dampak-dampak kayak gini. Kalau ini udah termasuk toksik, jangan sampai kalian malah tetap mempertahankan hal yang udah nggak bisa dipertahankan seperti itu. Kira-kira di slide kalian kelihatan nggak ini hubungan sehat? Tentang hubungan sehat gitu. Kelihatan nggak kira-kira? Ada, tapi nggak ada apa-apanya selain tulisan hubungan sehat sama gambar Iya. cewek. Udah. Iya. Ada apa? Danu nggak ada apa-apa. Yang tulisan hubungan sehat nggak ada, Nu? Nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Najwa kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Tiara, Mutiara, Kelihatan, Ibu. Haki? Kelihatan, Bu. Oke. Langsung aja, saya belum itu apa baru hubungan sehat. Kalau Danu nggak apa-apa, nanti kita omongin gampang lah. Itu kan soal ini. Nah, kira-kira nih menurut kalian, tadi kan kayak udah tahu nih, toxic itu yang ngebuat diri kita lebih kecil, yang ngebuat intinya nggak nyaman lah. Entah itu kita di gaslighting, dibuat ngerasa cemas, takut, nggak pernah apa ya namanya, nggak pernah take and give dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin hubungan yang sehat. Menurut kalian nih masing-masing hubungan yang sehat itu kayak gimana? Yang menguntungkan kedua pihak. Yep. Hubungan yang sehat yang seharusnya take and give. Menurut Danu itu benar. Kalau Mutiara, hubungan yang sehat itu kayak gimana? Hubungan yang selalu berbuat kebaikan gitu loh, Bu. Hubungan yang baik. Kalau menurut Jua, Hubungan yang memiliki timbal balik atas kebaikan, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain merasa rendah, ataupun
tidak terus-menerus bertengkar. Yap. Kalau menurut Haki? Hubungan yang baik itu yang saling mengerti satu sama lain dan saling melengkapi, Bu. Oke, benar Haki. Najwa juga benar. Kalau Najwa, Salwa? Hubungan yang baik itu yang saling memberikan rasa nyaman satu sama lain sama saling menghargai. Yap, apa yang kalian omongin tuh semuanya benar. Hubungan sehat itu yang harusnya intinya yang lebih positif lah ya, nggak nyakitin satu sama lain. Dan yang ingin saya tegaskan ke kalian, nggak ada hubungan di dunia ini yang sempurna. Kita harus tahu kayak hubungan di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, pasti ada aja kelemahannya satu sama lain. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya satu sama lain itu sama-sama berusaha memiliki hubungan yang baik, sama-sama memperbaiki dirinya. Jadi lebih positif seperti itu. Nah, saya ini ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Oh, banyak juga saya nulisnya. Oke. Nah, salah satu dari kalian ada yang bisa baca tanda-tanda hubungan sehat apa? Siapa kira-kira yang membaca? Yang kelihatan aja, yang kelihatan. Saya, Bu. Oke, silakan. Saling respect satu sama lain, terjalin komunikasi yang ditujukan untuk saling memahami, memberikan rasa nyaman dan nyaman, memberikan dukungan pasangan tumbuh dan berkembang untuk menjadi versi dirinya yang terbaik. Masing-masing berkontribusi untuk hubungan yang baik, sama-sama bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, bersedia bersama-sama menyadari kesalahan dan bersedia memperbaiki diri. Memberi ruang untuk menjalin pertemanan dengan yang lain, bertumbuh bersama seiring perubahan yang terjadi pada kehidupan masing-masing. Nah, ya, terima kasih Salwa udah membacakan dari sini. Kita udah tahu nih ciri-ciri hubungan sehat tuh yang seperti ini, dan tadi ciri-ciri hubungan yang toksik seperti ini. Kira-kira kalian punya pengalaman toksik dengan orang lain nggak? Dari yang udah kita omongin nih, pengalaman toksik yang pernah kita alamin gitu secara detail gitu. Bisa kalian ceritakan, mungkin nanti kita omongin satu sama lain itu toksiknya kayak gimana. Tenang aja. Kita di sini kalau misalnya cerita saya lebih mendukung kalian kalau misalnya kalian dalam hubungan yang toksik. Kita nggak akan seperti melihat kalian dari sisi yang rendah atau apa tuh, enggak, karena begitulah, karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Karena saya juga minta kalian menceritakan hubungan toksik lebih detail yang pernah kalian alami, biar lebih fair, biar lebih adil. Saya duluan yang cerita gimana? Ya. Jadi saya terbuka, kalian juga bisa terbuka ke saya. Bentar, kita lihat dulu. Ada orang? Oke, nggak ada orang. Saya itu oke, nggak ada orang ya, pastiin nggak ada orang. Danu ada masalah hidup apaan sih? Saya itu waktu SMP saya itu punya pacar kan. Ini ada orang di bawah. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengeran kan? Oke. Jadi waktu SMP itu saya punya pacar.
Kecilan gak sih suaranya? Dengeran. Kedengeran kan? Enggak, Bu, kedengeran. Oke, saya punya pacar dan ya itu, maksudnya setiap saya sama dia itu saya ngerasa diri saya lebih kecil. Kalian paham nggak? Kayak ngerasa lebih rendah, ngerasa lebih Paham, Bu. gimana ya? Yang kalau kita nih, kita punya rencana buat diri kita sendiri, punya mimpi. Misalnya kita ngomong, nanti lulus mau ini, nanti apa namanya? Nanti saya mau ngelakuin ini, cita-cita saya ini segala macam. Tapi dia malah kayak menjatuhkan seperti yang realistis aja, apaan sih kayak gitu, ngapain kayak gitu, mendingan yang ini, mendingan yang ini. Nah itu udah termasuk tuh toxic. Kalian tuh gimana ya? Kalian nggak harus setuju sama mimpi orang atau pasangan kalian, tapi seenggaknya kalian jangan menjatuhkan mimpi sama harapan orang lain gitu. Dan dari situ saya sadar bahwa itu udah toksik dan susah buat apa namanya, buat apa sih, kayak susah buat menghindari atau terlepas dari hubungan kayak gitu, karena saya butuh keberanian yang besar untuk menyadarkan diri saya gitu, ini toksik loh, ini nggak baik buat lo gitu, ini nggak baik buat diri saya gitu. Saya harus punya keberanian yang seperti itu dulu, baru saya sadar dan mulai melawan itu. Maksudnya kayak mulai kayak, oh ya udah terserah, maksudnya kayak kalau dia nggak setuju ya udah, ini tujuan saya, ini pilihan saya. Dan oh ya, saya juga punya cerita yang sama seperti Danu, kita K-popers, yang lain juga. Kalau ada yang K-popers, kita sama-sama K-popers. Ini hal yang biasa dirasain sama K-popers kalau misalnya punya pacar. Ya kan? Pasti apa sih, kayak kalau sekarang sih saya ngeliatnya kayak, kok saya dulu bego banget. Maksudnya kayak hal yang saya sukain tuh diinjek-injek sama orang yang saya hargain juga gitu kan. Terus kayak saya terima-terima aja. Bahkan saya pernah apa ya, pernah berusaha nonton konser kayak diem-diem gitu loh, tanpa sepengetahuan, atau ikut acara-acara gitu tanpa sepengetahuan gitu. Nah terus dari situ saya mulai kayak dia benar-benar gak baik, maksudnya dia toxic. Jadi ya sudah, saat kita memutuskan hubungan juga ya saya cepet bangkit karena saya tahu itu toxic. Sekian ya. Kalau kalian kira-kira kayak gimana? Ada nggak yang punya? Kira-kira ada nggak yang punya kisah lain gitu dan mau menceritakannya di sini? Dua. Bisanya di grup. Iya, di grup nggak apa-apa. Danu, nggak punya Danu? Ayo inget-inget semuanya. Ada sih, cuman kayak gimana sih? Mau nyeritainnya tuh kayak gimana ya? Susah ya diceritain. Gak apa-apa kalau misalnya susah diceritain, saya nggak apa namanya, nggak memaksa, karena kita tahu. Saya bisa cerita karena saya udah mengatasi itu, saya udah ngelawan itu, saya udah sama orangnya saya udah biasa aja. Nah kira-kira Mutia apa? Saya juga udah coba ngelawan, cuman kayak mereka tuh bakalan datang lagi gitu, padahal saya udah berusaha ngejauh.
Berarti mereka aja yang mereka semangat Danu. Tetap ngelawan Danu, walaupun mereka datang tetap lawan. Honestly, buat toxic friendship, pernah jadi korban bully bertahun-tahun gara-gara fisik. Gara-gara apa? Maaf, nggak kedengeran. Fisik. Itu di SD atau SMP? Dari Saya SD juga sampai pernah. SMP. Dari SD sampai SMP juga saya. Dari SD sampai SMP. Itu bertahun-tahun ya berarti kalau dari SD sampai SMP. Pokoknya sebanyak apapun prestasinya, selama fisiknya masih jelek, selama fisiknya nggak good looking, kayak buat circle pertemanan cewek itu nganggapnya kayak kalau ngumpul, kita paling cantik, sumpah lu jelek banget, kenapa sih lu nggak pulang dandan atau segala macam. Bahkan pernah verbal yang ke fisik, verbal langsung ke fisik. Yang paling parah itu toxic masculinity. Paling parah. Nah iya, itu dia kenapa saya mau cerita tentang ini ke kalian, karena saya pengen kalian sadar nih kalau hubungan kalian tuh ada yang toksik loh, jadi kalian harus tinggalin hal itu. Seperti sebenarnya ya hampir pernah sama kayak Danu gitu, kayak toxic masculinity, tapi kayak versi ceweknya gitu, kayak mungkin kan kalau toxic masculinity tuh kayak cowok nangis, cowok maskeran, tapi kalau saya itu versi ceweknya, kayak cewek berantem, cewek ngayap mulu, cewek temen cowoknya banyak, pokoknya semacam gitu. Nah iya, dari ceritanya Danu sama Jua itu, bullying tuh salah satu emang toxic relation ya, maksudnya kayak hubungan yang toxic itu sama temen gitu. Bullying itu banyak banget terjadi di semuanya sih, hampir anak yang pernah saya tolong, mereka emang karena bullying. Dan saya mau nanya nih, khususnya untuk Najwa sama Danu, kalian masih ingat nggak kejadian itu? Masih ingat. Masih ingat. Danu masih ingat. Nah, ya kebanyakan orang yang saya bantu juga mereka bilang dia nggak bisa ngelupain itu. Sejauh apapun mereka, maksudnya sejauh apapun mereka melangkah nih, nanti udah gede mereka ini segala macam, tapi kenangan itu masih ada sampai mereka besar lah, intinya kayak gitu. Dan sejujurnya kalau ditanya gimana caranya ngilangin perasaan kayak gitu, maksudnya kayak dampak dari bullying itu, saya sendiri pun masih kayak bingung gitu, karena ini bukan cuma masalah yang bisa bukan cuma saya yang harus membantu gitu, kita semua itu harus membantu, kayak guru-guru di sekolah saat itu, siswa-siswa yang lain, orang tua, masyarakat juga harus sadar kalau bullying itu dampaknya besar, itu udah toksik banget. Kita nggak bisa lupa apa yang orang itu lakuin ke kita, walaupun itu cuma secara verbal lah. Kok cowok kayak gini, kok cowok begitu, kok cewek lu cewek jadi cewek lah, lo cewek harus inilah segala macem, itu udah toxic gitu. Saya rasa untuk Danu dan juga Jua, kalian pantas berada di lingkaran pertemanan yang menerima kalian apa adanya gitu. Maksudnya saya nggak ada yang ngeliat salah sama kalian, maksudnya Danu biasa aja, Jua juga biasa aja, maksudnya biasanya ini biasa kayak nggak ada masalah ya, bukan biasa apa gitu. Justru saya melihat orang-orang yang berpendapat seperti, ih kok dia kayak gini, ih kok dia kayak gitu, saya rasa dia yang butuh bantuan psikologis. Kalau Haki sama Mutia sama Salwa, kira-kira ada cerita tentang toxic relationship kah yang mau diungkapin di sini?
Saya nggak ada, Bu. Saya nggak ada. Nggak ada. Mutia, Ra, Mutiara, Saya nggak ada, Ibu. nggak ada. Salwa, Najwa. Saya ada, tapi mungkin saya udah bisa memaafkan gitu, Bu. Tapi nggak lupa sih. Iya, Tapi benar. nggak ada yang mau diceritain. Iya, benar. Kita semua nggak ada yang bisa ngelupain itu. Oke. Sebentar. Nah, kira-kira menurut kalian nih, kenapa sih orang-orang ya, kalau misalnya belum punya pengalaman, atau jangan sampai sih sebenarnya, kalau misalnya nggak punya pengalaman tentang toxic relationship itu, kira-kira menurut kalian kenapa sih mereka nih udah tahu toxic tapi kok mereka bisa bertahan? Terus buat yang pernah nih, yang punya pengalaman tentang toxic ini, tanya ke diri kalian, kenapa sih kalian bertahan dalam toxic relationship itu? Kira-kira kenapa? Mengapa? 85% pasti karena perasaan. Benar. 85% karena perasaan. Seperti yang saya bilang, kayaknya di grup pernah saya bilang deh, yang namanya kalau udah cinta tuh apapun yang ada di cinta sayang sesama temen ya, bisa sama temen atau pasangan, itu pasti teman kita atau pasangan kita itu kelihatan positif gitu. Kayak, oh dia kayak gini, tapi dia masih baik, tapi dia masih ini segala macam itu. Padahal itu sama sekali enggak. Maksudnya, kadang teman kita tuh bilang, kalau bisa sih sama dia, dia kan kayak gini-gini. Tapi kita masih tetap aja ngelihatnya, oh enggak kok dia masih baik, enggak kok dia walaupun kayak gini tetap aja masih baik. Itu termasuk dari apa ya namanya, kayak perasaan kita gitu loh. Itu masih kayak perasaan kita tuh masih main di situ. Oh enggak, dia masih temen gue. Dan setiap kita ngomongin itu, pasti diri kita juga akan berpikir ke sikap rendah diri kita, kayak gue nggak mau memutusin hubungan temenan sama dia, seenggaknya dia mau temenan sama gue, atau seenggaknya dia mau pacaran sama gue. Itu tanpa sadar tuh kita ngerendahin diri kita sendiri gitu. Toxic relationship itu bisa ngubah mindset kita merendahkan diri kita sendiri. Jadi kayak, siapa lagi yang mau temenan sama gue kalau bukan dia, siapa lagi yang mau pacaran sama gue kalau bukan dia gitu. Padahal itu sama sekali nggak benar gitu. Sebentar, saya dihubungin kantor pusat. Oke, lanjut. Salah satu alasan itu sudah biasa melihat hal-hal yang dilakukan sebagai kewajaran. Kita tadi yang kayak Jua sama Danu bilang, masculinity itu, toxic masculinity itu kayak udah wajar banget nggak sih di masyarakat kita? Itu udah wajar. Sebenarnya itu hal yang nggak baik tapi udah wajar, diwajarin gitu. Ya kan? Nah, gak usah jauh-jauh deh. Kadang orang tua kita juga bilang kalau anak cowoknya nangis, bilang ke, masa cowok nangis? Itu dari kecil. Kita diajarin itu sejak kecil, ya kan? Masa cowok nangis? Atau, cewek nih, sini pakai baju ini, itu segala macem. Yang rok-rokan segala macam, padahal belum tentu anak ceweknya itu nyaman pakai rok seperti itu. Itu tuh udah hal yang nggak baik yang udah dibiasakan ke kita sejak kita kecil. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalaupun saya mau membantu ataupun merubah hal itu, nggak bisa cuma saya aja. Semua orang tuh harus sadar. Orang tua dimanapun harus sadar, masyarakat dimanapun harus sadar.
siswa-siswa, anak-anak semuanya pun harus sadar. Makanya itu hal ini tuh susah karena udah turun-menurun. Jadi kayak saya berharap ke kalian nih yang ikut ini, Danu, Salwa, Jua, Tiara, sama Haki, kalian mulai merubah pemikiran kalian, kayak mindset kalian gitu. Gak usah ngomongin hal ini ke orang yang lebih tua ataupun kayak orang tua deh, soalnya kadang pikiran kita sama orang tua kan beda kan. Tapi lebih mengaplikasikan ini ke anak yang lebih kecil. Kasih pengertian ke mereka kayak, nggak apa-apa kalau anak cowok nangis, dan nangis aja nggak apa-apa kalau misalnya berantem. Atau kalau kalian punya adik cewek, saudara cewek, terus dia nggak mau pakai rok, oh ya udah mau pakai apa, mau pakai celana gitu. Ya udah, maksudnya kayak kalian harus, kita nggak bisa ubah generasi sebelumnya, tapi kita bisa ubah generasi sesudah kita gitu, ya. Sebenarnya ini juga saya juga lakukan ini sih di rumah setiap hari. Nah, terus yang kedua, miliki harga diri yang cenderung rendah dan merasa cukup puas dengan hubungan tersebut. Nah, ini dia yang saya bilang, toksik itu bisa ngebuat kita merendahkan diri kita sendiri. Sepicik itu, sejahat itu, maksudnya kita semua tuh manusia yang punya harga diri yang sama. Danu, Jua, Salwa, Mutiara, Haki, semuanya tuh punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Sebagai manusia, kita tuh sebagai manusia yang harga diri kita tuh nggak bisa dibeli sama apa-apa. Cuman karena toksik ini nih, karena si orang toksik itu, kita malah ngeliat diri kita rendah. Dan itu kayak, saya karena berdasarkan pengalaman jadinya kesel sendiri. Oke, kita lanjut. Memilih punya pasangan daripada sendirian dan tidak yakin bahwa ada alternatif yang lebih baik. Nah, itu dia. Kita yakin kayak, daripada saya sendirian, mendingan saya temenan sama dia. Daripada saya sendirian, mendingan saya pacaran sama dia. Padahal itu cuman rasa zona nyaman kita aja di mereka. Maksudnya kayak kita belum mencoba keluar dari zona nyaman kita. Siapa tahu di luar sana ada orang yang lebih menghargai kita. Terus adanya ketergantungan secara emosional. Nah, ini nih. Banyak banget anak remaja saat ini yang punya ketergantungan secara emosional. Bisa dibilang lebih kayak bucin, kayak gitu. Apa-apa pacarnya, pokoknya tuh benar-benar berlebihan. Bukan berarti punya hubungan sama orang itu salah ya. Maksudnya kayak kalau punya hubungan gak apa-apa, asal jangan berlebihan seperti itu. Soalnya kalau kalian udah punya ketergantungan secara emosional sama orang yang toksik, kalau kalian mutusin hubungan sama orang tersebut, susah, akan lama buat kalian sekedar untuk berdiri tegak tuh kan lama. Terus adanya keyakinan berubah atau janji-janji akan melakukan perubahan. Nah, ini nih, yang ini nih, teman-teman atau pasangan yang suka ngasih janji nih, nanti kita saya geli sendiri. Aku janji ntar nggak gitu lagi. Iya janji. Ntar begitu lagi. Iya, saya geli sendiri. Atau ada yang janji-janjinya itu sampai ini loh. Sampai kesannya tuh mereka bakal pacaran sampai lama. Gitu. Nanti saya geli sendiri. Menggelikan, percintaan itu menggelikan. Ya, saya geli sendiri. Kayak nanti kita sampai nikah ya, apa segala macam, padahal belum tentu. Ntar malah betul banget. Ntar malah putus. Dia yang janji, dia yang ninggalin. Iya. Siapa tuh yang ngomong? Jua. Apaan? Ini yang lain, Mutiara, Salwa sama Haki nggak pernah gitu
mendapat janji-janji busuk. Bu, saya belum pernah pacaran. Saya juga sekali doang tapi. Saya nggak pernah, Ibu. Nah, Pengen ngerasain tapi nggak bisa. nah dari sini kalian belajar nih, jangan percaya janji-janji busuk. Jangan percaya. Manusia bisa ingkar Yang janji. ngomong buaya itu, Ibu. Buaya, biawak, kadal, semuanya yang ngomong tuh. Nah, ada lagi nih. Kelihatan nggak? Masih ada hal-hal baik. Dan lu dengerin itu ya. Masih ada hal-hal baik yang dilakukan pasangan dan menganggap hal itu masih bisa diterima. Nah, itu dia. Positif. Pokoknya kita ngeliat pasangan secara positif. Terus adanya ancaman-ancaman tertentu yang membuat sulit lepas diri. Tuh. Kira-kira nih, selain Mutia, Haki, sama Salwa gitu. Atau bisa sih semuanya gitu. Ada nggak yang pernah kayak ngerasa diancem gitu? Jadi ngebuat kalian susah. Balikin duitnya. Balikin barang-barangnya. Bener. Iya, ancamannya. Banyak yang lebih ekstrimnya lagi, ancaman itu kayak video-video. Nanti didatengin nih ke rumah. Itu dia. Diancamnya kayak gitu, maksudnya kayak dia apa banget sih orang. Pokoknya kayak kita tuh ngerasa diancam gitu loh. Kita nggak nyaman. Oke, kalau orang itu udah ngancam kalian, itu orang itu tuh udah nggak baik buat kalian. Segera tinggalin. Putusin hubungan kalian sama mereka. Oke? Siap, Bu. Saya mau nanya kalian, kira-kira toxic relationship tuh bisa diperbaiki nggak? Satu persatu. Coba dari Haki nih. Haki di mana jadi tadi? Kok saya duluan, Bu? Nggak apa-apa, biar kedengeran suaranya. Yang lain dulu, Bu. Oke, kalau gitu. Siapa ya? Salwa. Bisa, Bu, asal mau mendengar, lebih mengerti gitu, Bu. Oke, asal orang itu mau mendengar dan mengerti kita ya. Ya. Oke, itu jawaban Salwa. Kalau Jua. Bisa nggak diperbaiki? 50-50 tergantung sifat orangnya juga. Misalnya sudah diperbaiki terus emang pada dasarnya orangnya nggak punya kemauan untuk merubah atau emang sifat orangnya kayak gitu, ya mustahil, kayak sia-sia. Lebih baik jauhin. Oke, benar. Kalau Danu. Ya. Bisa nggak diperbaiki? Tergantung personality masing-masing sih. Kalau memang belum ada kemauan dari dirinya, ya percuma aja ngelakuin itu semua. Kalau ujung-ujungnya masih kayak gitu lagi. Oke. Mutiara. Menurut saya sih bisa, Ibu, tapi tergantung dari diri orang masing-masing. Yep, benar. Yang kalian lihat nih, kelihatan kan tulisannya? Kelihatan nggak? Iya, dan saya tahu. Iya, saya tahu. Yang lain, Salwa, Haki. Oh ya, Haki belum. Haki. Saya ingat lagi. Bisa nggak diperbaikin Haki? Bisa, Bu. Kalau udah ada niatnya mah pasti bisa, Bu. Iya, benar sih. Balik ke niat orang itu masing-masing. Apa yang kalian omongin itu semuanya benar banget, benar. Balik ke pribadi orang itu. Kalau orang itu mau mendengarkan, mau menerima, atau kalau orang itu mau berubah. Terus untuk mendengarkan, menerima, dan berubah itu, orang tuh harus punya niat. Orang itu harus punya kesadaran. Dan itu hal yang sulit, karena
mendengarkan, menerima, berubah, kesadaran ataupun niat itu tergantung diri orang itu masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngatur orang lain. Seperti itu. Nah, tuh. Ada yang bisa mau membacakan bagaimana caranya? Yang kelihatan aja. Saya tahu Danu nggak kelihatan. Siapa nih kira-kira yang membacain gimana caranya? Punya saya nggak kelihatan, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Mutiara, Najwa, sama Haki kelihatan nggak tulisan di bawah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, siapa yang mau Masih bacain? cuman Apa? Saya, Bu. Yap. Siapa tuh? Enggak kelihatan. Salwa. Oke, Salwa. Bagaimana caranya? Nah. 1. Introspeksi diri untuk menyadari. 2. Permohonan maaf yang tulus. 3. Belajar untuk berubah dan lakukan. 4. Belajar untuk saling memahami. 5. Belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. 6. Belajar untuk mengendalikan emosi. 7. Belajar untuk bertumbuh bersama. Yap. Dari sini, kayak buat yang kelihatan ya, atau buat yang nggak kelihatan saya omongin aja. Kebanyakan cara untuk memperbaiki ini tuh belajar. Belajarnya itu bukan belajar yang gimana-gimana, tapi belajar mengembangkan diri kita sendiri. Dan itu tuh susah kalau orang itu nggak ada kesadaran. Dan benar banget kata Haki tadi, yang namanya kesadaran kan harus ada niat. Kalau misalnya nggak niat ya susah untuk ngelakuin itu. Jangankan untuk belajar dah. Belajar berubah, belajar memahami, belajar berkomunikasi yang baik, mengendalikan emosi, belajar tumbuh bersama. Jangankan belajar. Introspeksi diri aja tuh orang kadang nggak mudah gitu. Maksudnya bukannya introspeksi diri, mereka malah ngerasa diri mereka benar. Mereka nggak punya pikiran untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan jangankan hal itu, untuk mohon maaf aja. Saya mau tanya sama kalian, kira-kira untuk permohonan maaf yang tulus aja itu buat orang banyak ya, khususnya buat orang Indonesia gitu, susah apa gampang diomongin? Buat sekedar minta maaf. Sulit. Menurut Salwa susah. Mutia apa, Mu? Mutiara? Susah, Ibu. Susah. Danu? Susah nggak? Susah. Susah. Jua? susah. Susah. Haki? Susah, Bu, susah. Yap, susah. Maksudnya, kenapa bisa susah? Padahal permohonan maaf tuh cuman apa ya? Ya nggak cuma sih sebenarnya. Maksudnya mohon maaf itu kan lebih kayak kita harus sadar dulu kalau kita salah dan kita janji sama diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Kita nggak akan ngelakuin itu. Itu permohonan maaf yang tulus. Tapi kalian pernah dengar nggak sih 3 kata yang paling sulit diucapin di dunia ini itu apa? Maaf, terima Maaf, kasih. terima kasih. Yep. Tolong. Tolong. Terima Ya. kasih, maaf, tolong. Nah, betul. Terima kasih, maaf, tolong. Menurut saya kenapa ini berkaitan sama toksik? Coba aja 3 kata ini selalu dijalankan di dalam hubungan kita. Entah bertemanan, entah pacaran ya. Coba sedikit apapun yang teman kalian kasih atau pacar kalian kasih, cobalah berterima kasih. Maksudnya kayak mengucapkan rasa syukur kalian dengan berterima kasih. Atau kalau misalnya kalian lakuin kesalahan sedikit gitu, bikin kecewa, apa salahnya minta maaf? Bukan merasa saya nggak ngelakuin kesalahan, saya benar. Entah kalau kalian berpikiran kayak gitu, itu justru menimbulkan bibit-bibit toksik gitu. Kan nggak ada salahnya kita minta maaf yang tulus. Terus tolong. Kadang minta tolong sama temen deket sendiri aja tuh kita tuh susah. Karena ngerasa nggak enak lah, segala macam. Padahal minta tolong itu tuh salah satu komunikasi sosial kita yang paling dibutuhin gitu.
nanti kalian lulus SMK, entah ada yang mau kuliah atau mau kerja, emang kalian ngelakuin semuanya sendiri kan? Enggak. Kan kalian juga harus nanya atau minta tolong, ini gimana ngelakuinnya, atau tolong dong bantuin gue nyari ini segala macam kayak gitu. Coba aja 3 kata itu tuh mudah kalian mudah kalian aplikasikan di hubungan kalian tuh, seenggaknya hubungan kalian tuh apa ya, minimalisir toksik lah. Hubungan kalian tuh kemungkinan besar toksiknya tuh sedikit. Cuman jangan sampai kalian jadi gampang minta maaf doang tapi nggak tulus. Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Iya maaf, besok-besok gitu lagi. Iya maaf, tapi ternyata besok ngelakuin lagi. Itu nggak tulus. Jadi saya minta kalian, bukan minta sih, lebih kayak kalian menyadari diri kalian bahwa hal-hal ini tuh yang bagaimana caranya nih 1-7 nih, itu merupakan kayak cara memperbaiki atau meminimalisir hubungan kalian berubah ke toxic relationship gitu. Jadi semoga kalian bisa belajar sih. Nanti kalau misalnya tiba-tiba nih, tadi siapa yang belum pernah pacaran? Saya. Danu, Mutia, Salo udah pernah? Belum. Aki? Udah apa belum? Belum, Bu. Belum. Jua? Jua mantannya banyak. Nah, khususnya kalau kalian yang belum, tapi sama aja sih. Jua juga, saya juga, kita bisa belajar gitu. Kalau nanti kita dapat pasangan atau dapat teman, kita harus bisa perhatiin nih tanda-tanda mereka toksiknya kayak gimana. Terus perhatiin juga kenapa kita tetap mau berhubungan sama mereka. Terus perhatiin juga apakah orang ini bisa diperbaiki. Maksudnya bisa diperbaiki, maksudnya ada nggak kemauan dia untuk memperbaiki diri dia sendiri. Dan satu yang mau saya bilang ke kalian, kita nih nggak bisa ngubah orang lain. Kalian paham maksud saya? Kita nggak bisa ubah orang lain. Jangan sampai kita tetap berteman atau berhubungan atau berpacaran sama dia tuh karena pikiran bahwa dia mau berubah kok demi saya, dia mau berubah kok demi nyenengin saya gitu, karena saya mau dia berubah. Itu nggak bisa. Karena apa? Berubah itu tadi yang seperti kalian bilang, berubah atau memperbaiki diri itu tergantung orang itu, bukan tergantung kita. Sekuat apapun motivasi kita untuk dia, kalau dianya nggak mau, apa dia nggak bersedia, dia nggak akan bisa berubah. Jadi karena itu jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang toksik. Karena kalau kita terjebak dalam situasi yang toksik seperti itu, selain nyakitin diri kita, nyakitin aja gitu buat diinget-inget. Dan itu juga berat gitu. Itu juga hal yang gak pantas diterima orang lain, gak pantas diterima oleh siapapun orang di dunia ini. Kalian diperlakukan dengan toksik itu udah gak pantas banget. Karena apa? Karena kalian manusia, karena kalian punya punya hak asasi masing-masing gitu. Jadi kenapa saya ngomong gini? Supaya kalian bisa mempelajari hal ini ke depannya. Kalian paham? Kedengeran gak sih suara saya? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Ini apa nih? Oh, udah selesai. Oke. Tunggu sebentar ya. Oh iya.
Sebentar. Sebentar nih, di kantor pusat, di kelompok saya sedang ini nih. Bentar ya. Oh iya, eh yang nggak ikut mana sih ini Zoom? Yang nggak ikut itu Alisa ya? Sama Ayubi, Iya. Bu. Iya, sama Ayubi. Oh ya udah, nanti Alisa sama Ayubi ditanya di ini aja. Oh ya, tadi Bu Utami masuk. Cuman karena saya lagi ngejelasin, jadi dia keluar lagi. Saya nggak tahu nih dia mau masuk atau enggak. Cuma tadi Bu Tami bilang minta kalian screenshot apa namanya kegiatan kita ini, terus di apa namanya di post di IG, terus di tag ke IG-nya Bu Utami, soalnya mau dilihat sama dia. Siapa tahu aja nanti kalian dapat nilai tambahan. Akhirnya udah di SS, Bu. Udah. Saya pakai laptop. Kayaknya jelek. Yang apa saya SS ada muka Bobinya, Bu. Enggak apa-apa. Atau nanti kita SS lagi, nanti saya bagi di grup. Oke. Oh iya. Tadi yang foto pertama itu udah kan ya, Bu ya? Iya udah itu. Iya bisa pakai yang itu. Nanti saya kirim di grup. Dan oh iya, sebenarnya kan tadi materi saya sudah selesai nih tentang toxic relationship. Dan kita masuk ke bagian penutupan nih karena sudah selesai. Nah kira-kira kesan dan pesan kalian hari ini tuh apa aja sih? Saya mau dengar dari kalian. Sebelum kesan dan pesan, ntar dulu. Sebelum kesan dan pesan, saya mau nyimpulin dulu kesimpulan kita hari ini. Bukan saya deh, kalian. Kira-kira masing-masing dari kalian bisa nggak simpulin apa yang kalian dapetin di pertemuan kita kali ini dari Jua. Dari Jua. Kesimpulan hari ini kamu dapat apa? Yang kamu paham hari ini itu apa? Kesimpulan untuk materi belajar toxic relationship hari ini adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan tidak terjerumus untuk menjadi orang yang termaksud toxic people atau untuk menyakiti orang lain. Bahkan mengetahui gejala-gejala toxic relationship, friendship, atau sebagai macamnya. Dan sebisa mungkin menjauhi apa itu yang dimaksud dengan toxic. Oke, benar kata Najwa. Sekarang Salwa. Saya hampir sama kayak si Najwa sih, Bu. Lebih menjadi diri yang positif gitu-gitu. Oke. Mutia. Saya sejujurnya sih pengen jadi orang yang lebih baik lagi pastinya, Bu. Benar. Kalau Danu? Gimana ya? Nggak tahu deh, susah ngejelasinnya. Dari pelajaran hari ini kamu dapat apa? Apa ya? Susah ngomongnya, Bu. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya susah. Ya kayak Jua kurang lebih. Ya kayak Jua. Oke. Haki. Samain, Bu, samain. Oke.
ditambahin. Kesimpulannya kurang lebih kayak Jua ya. Ya, sebenarnya ini sesuai sama tujuan saya sih. Maksudnya saya mau mengedukasi kalian bahwa tanda-tanda toksik seperti itu, hubungan sehat yang seperti itu, dan kalian juga harus bisa mengenal kalau misalnya hubungan kalian udah masuk ke dalam toksik, apa yang harus kalian lakukan, seperti menghindar atau menjauhi mereka. Dan jika orang tersebut seperkiraan kalian bisa diperbaiki karena memang mereka punya niat, atau entah itu diri kita sendiri yang tanpa sadar kita menjadi toxic people, dan kita bisa memperbaiki, gimana cara memperbaikinya juga sudah saya jelaskan gitu ya. Semoga aja bermanfaat buat kalian gitu. Nah, kira-kira nih tadi kan di awal kalian udah ngasih kayak harapan-harapan kalian tuh, harapan-harapan kalian belajar untuk hari ini. Kira-kira tercapai nggak sih harapan kalian? Kan ini kita udah selesai nih. Semoga tercapai. Haki. Sama Bu, semoga tercapai. Danu? Aki mah ngikutin mulu. Danu tercapai nggak Danu? Harapannya tadi. Ya, Bu. Oke. Mutiara. Tercapai, Ibu. Alhamdulillah. Jua. Najwa. Diaminkan, Bu. Semoga tercapai. Amin. Semoga kalian terhindar dari toxic people dan tidak berubah menjadi toxic people ya. Semuanya. Nah, sebelum kita akhiri itu, nyalain ininya dulu deh coba. Apa? Kameranya, on cam dulu. Kita foto. Saya nggak pakai kerudung, Ibu. Lah, Ibu. Yaudah, nggak apa-apa. Nggak usah, Bu. Yaudah, berarti pakai yang tadi aja ya. Iya, pakai yang foto awal pertama aja. Oke. Ibu masukin saya lagi ke grup. Oke. Terus saya lupa penutupan nanti. Nah, oh iya, pesan-pesannya apa belum? Saya mau nanya, Bu. Apa? Oh iya, yang ya apa? Kalau toxic relationship-nya terjadi dalam keluarga, maksudnya orang tua gitu, gimana, Bu? Kan lebih sulit gitu. Nah, ya bagus banget pertanyaannya, Salwa ya. Sebenarnya toxic orang tua tuh sebenarnya banyak banget terjadi gitu, dan baik banget anak-anak yang bercerita gitu ke guru BK atau ke manapun itu karena masalah toxic parents, maksudnya toxic orang tua, dan ilmu tentang, bukan ilmu sih, maksudnya kayak pelajaran tentang orang tua yang toxic itu emang ada gitu kan. Dan seharusnya tadi pertanyaannya apa? Hubungan toksik dalam keluarga gitu, di orang tua. Nah, ya hubungan toksik di orang tua itu yang harusnya mendapatkan kayak konseling, entah sama konselor atau psikologi itu harusnya orang tuanya. Maksudnya di konseling secara keluarga keseluruhannya untuk orang-orang yang orang tuanya seandainya toksik gitu, orang tuanya yang harus di konseling gitu kan. Dan untuk mengatasi toksik orang tua itu nggak gampang, karena yang tadi saya bilang, namanya orang tua kadang mereka punya pikiran yang lebih di atas kita, maksudnya kayak udah berbeda dari kita kan. Jadi kadang masih sulit gitu loh. Syukur-syukur kalau misalnya mereka punya kesadaran untuk memperbaiki
memperbaiki hubungan mereka sama keluarga mereka nih. Mereka sadar kalau mereka salah dan mereka memperbaiki itu alhamdulillah banget. Cuman masih banyak di luar sana yang orang tuanya toksik, tapi orang tuanya itu nggak sadar dan ngerasa bahwa hal yang mereka lakuin itu wajar karena mereka orang tua. Seperti itu, Salwa. Betul. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak? Saya lupa. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang toxic relationship? Danu nggak mau nanya, Danu. Yang lain nggak ada yang ingin ditanyakan? Haki, Mutiara, Tiara. Ada, Bu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Ibu. Oke, nggak ada. Nah, sebelum benar-benar mengakhiri nih ya, kesan-pesan kalian hari ini tuh apa aja sih? Kesannya. Gak apa-apa ngomong aja kalau misalnya emang sayanya kurang, gak apa-apa ngomongin aja. Biar sayanya lebih bagus di kemudian hari. Kesan-pesannya hampir sama kayak kesimpulan yang tadi udah saya berikan. Oke. Yang lain? Sama semua? Oke. Dan oh iya udah ini juga. Ya udah deh kalau misalnya kesan-pesannya semuanya hampir sama, nggak apa-apa, kayak alhamdulillah banget. Saya juga berterima kasih banget sama kalian mau ikut bimbingan kelompok saya yang masih banyak kekurangan ini. Makasih semuanya. Sama-sama, Bu. Ya, doain saya ya. Biar lulus. Amin. Biar kalian juga naik kelas. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, angka lebih baiknya kita berdoa lagi gimana? Untuk mengakhirinya ya. Ibu boleh. Sebelum mengakhirinya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan kegiatan hari ini, selain saya berterima kasih juga ke kalian, saya juga mau ngucapin maaf kalau misalnya saya banyak kekurangannya ya. Maafin. Bu, saya boleh apa-apa? Boleh memberikan kesan dan pesan nggak? Boleh ya. Jangan membuat orang lain mengerti diri kita, tapi orang lain yang mengerti diri kita, yang mau mengerti diri kita. Karena kan kalau misalkan kalau kita yang membuat orang lain mengerti, sulit gitu. Benar banget. Apa yang selalu bilang itu pesan-pesan yang sangat benar. Itu lalu sebentar, saya dapat telepon. Udah biarin. Kita tutup kegiatan kita. Yang lain apa, Bu? Apa Mutiara mau ngomong apa tadi? Gak jadi ngomong, Mut.
Nggak jadi, Bu. Oke deh, kalau kayak gitu saya tutup kegiatan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita Waalaikumsalam akhiri warahmatullahi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Makasih semuanya. Silahkan keluar. Terima kasih Tapi juga, jangan Bu. keluar dari grup. Keluar dari Zoom aja, jangan keluar dari grup. Dadah. Ibu masukin saya. Iya, iya. Coba. Saya akan masukin.